Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Padahal kita ingin memuji, Pak, tapi salah pujiannya. Ya. Bahkan di dalam kitab Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dalam kitab Al-Madhahibul Arba'ah, Al-Fiqhu ala Madhahibul Arba'ah, fikih 4 mazhab. Mereka bersepakat semuanya, ittafaqa aimmatul arba'ah, 4 ulama sepakat. Kalau seorang baca Fatihah, seorang baca ayat, kemudian salah lafadznya, kemudian maknanya juga salah. Ketika lafadznya salah, maknanya salah, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Maka rugu ada sembahyang nih, Pak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu dengan dosa Allah, baca. Ini kan sudah arti lain, Pak. Ya, sudah arti lain. Tetapi kata Imam Wahbah Zuhaili, kalau artinya tidak berbeda, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Cuma apa? Dibenci. Mana contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Nu kagak baca, Pak. Nur Rahim baca. Tapi ini dibenci, Pak. Ya, dibenci. Tapi beda seperti tadi, itu sudah fatal. Fatalnya apa? Ketika berubah lafadznya dan berubah artinya, maka batalat salatu. Salatnya batal karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita lanjut lagi kembali. Kita lanjut lagi. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Ini ada lam juga. Maka kalau kita jeli memperhatikan ini, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mematahkan alibi, alasan-alasan orang yang tidak yakin kepada Al-Qur'an. Makanya di sini jumlahnya khabariyah, jenisnya ingkariyah. Supaya apa? Manusia tidak memungkiri lagi Al-Qur'an, supaya dekat dengan Al-Qur'an. Bejo Al-Qur'an. Nyuat yang pekan jauh Quran. Hai kan bulan Ramadan kan bulan Quran. Ni dapat Quran pada bulan Ramadan. Jina apa Quran? Ni balik mari demam. Pajang dalam Quran tu bulan Tauke bulan Ramadan. Tauke bulan Ramadan tiura 7 lu baca, 2 lu baca, leh kepu embak. Kepu 7 kata baca titon 3 embak. Kepu 2 leh dah baca titon 3 embak. Ini setiap hari kita baca. Ya, supaya apa? Kenikmatan itu ada sama kita. Dan kita paham apa yang kita baca itu. Dan kita terus berdoa kepada Allah. Sebagaimana janji Allah tadi. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Saya permudah Al-Qur'an itu. Maka anak mit mentang umum badum tong kaji hafal Quran, Mbak. Maknanya Quran itu mudah sekali. Coba suruh hafal kata-kata sama anak, tidak bisa hafal dia. Tapi Quran kenapa bisa dihafalnya? Apalagi kita menelaah Al-Quran, apalagi kita baca Al-Quran. Masalahnya sekarang tergantung sama kita. Yang membuat kita ini kita sendiri, Pak. Ya, kita sendiri. Lu baca Quran ni. Ya, Pak. Jadi lu baca Quran. Ba penanji tes anggota dewan ya, Pak. Cin baca apa? Nanti yang jin baca Quran. Je ustaz, cuma lu haru raya je Quran, binul Quran kemumi, Pak. Biraya Quran. Jadi nak Quran raya, Pak. Quran paling jumbo, Pak. Baca. Pada ke baca hanade. Kipa hanade mulai baca hanade, homban mentang hanade. Bunuh dia. Memang hanya baca Quran, Pak. Necok kacamata lun, Pak. Kagak baca galan ijazah huruf ni, Pak. Huruf ijazah ya, Pak. Kipan cara ajak huruf hana takde kan. Pajan hana de ban mentang. Donjin baca Quran han. Anjin lebih luar ni, Pak. Hanya baca Quran ya, Pak. Jadi kan ini kipan mengambil manfaat dari Al-Quran kalau Quran saja tidak bisa dibaca. Jadi kita bertahap-tahap. Paling enggak kita murno oleh Quran, Pak. Murno oleh Quran. Nah, urung baca Quran tapi je dihafal, Pak. Ya fai. Karena dari kampung mungkin ka hafal Quran. Waktu tanya nyopo huruf. Bek nadanya huruf, huruf bek nadanya. Yang gafahnya nyantat tapi menyosalah berarti talah tapi seumur hidup. Kalau dia baca qul huwallahu ahad, kalau salah berarti salah seumur hidup. Kalau orang punya ilmu, paling enggak dia baca qul huwallahu ahad dengan perkembangan ilmunya, perkembangan umurnya dia akan melihat. Salah kalau baca awal baca qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad. Salahnya. Ya, Pak. Tapi kalau enggak punya ilmu enggak bisa baca Quran terus seperti itu salah terus salah. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya ia pendustaan terhadap Al-Quran benar-benar menjadi penyesalan
bagi orang-orang kafir. Ya, ini di ada akhirat. dua tafsiran. Sekarang kita baca terjemahannya. Itu pendustaan terhadap Al-Quran Ya, ini dan menjadi penyesalan. memang terjemahan. Kita terjemahkan ini saja. Al-Quran itu menjadi penyesalan bagi orang kafir. Ya, nampak? Ini terjemahan simple. Al-Quran menjadi penyesalan bagi orang kafir. Itu apa maknanya? Maknanya ada dua. Tafsiran yang pertama, penafsir mengatakan hu di situ wa innahu itu kembali kepada at-takdzib. Takdzib itu apa? Pendustaan terhadap Al-Quran akan membawa kesusahan bagi mereka sendiri, kata Allah. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran, hana pupuh hana rugo Allah hamba, hana rugo Allah hamba. Kita nyo Allah hai ilmu baca Quran, hana rugo hamba, enggak ada rugi. Yang untung kita sendiri kalau kita baca Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, yang rugi juga kita sendiri. Maka hu di sini wa innahu itu maknanya at-takdzib. Wa inna takdzib, kalau ada seseorang mendustai Al-Quran, tidak yakin kepada Al-Quran, yang rugi dia sendiri. Rugo kedro ya, rugo kedro. Satu. Tafsiran yang kedua, hu itu kata Imam Jalalain ya'udu ila Al-Quran. Ini sebagaimana ada di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Ibnu Asyur. Beliau mengatakan hu itu Al-Quran. Apa yang Al-Quran itu? Sesungguhnya Al-Quran itu membawa penyesalan bagi orang-orang kafir. Apa Al-Quran itu? Isi Al-Quran itu. Karena ada orang tidak yakin. Panena tak sedekah mentemele dunia hana yakin. Panena tak ajak umrah mentemele pahala dunia hana yakin. Panena tak semayang mentemenyo hana yakin. Tetapi ketika di akhirat nanti dia baru yakin. Oh ma pekan hana lu sedekah, membacut mentang lu sedekah. Pekan don hana patuh kepada Allah. Kenapa saya tidak salat? Kenapa tidak bayar zakat? Kenapa tidak puasa? Ya nih Pak. Jadi maksud wa innahu di sini, sesungguhnya isi Al-Quran itu nanti di hari kiamat membuat orang-orang kafir itu menyesal. Jadi makanya ada di dalam tafsir Sawi kita lihat penyesalan itu dari dua hal, dari dua makhluk. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang beriman. Orang kafir bagaimana? Kenapa saya tidak salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa lo kegap? Kenapa lo pagap? Bahkan lo coba tagap, Pak. Dia menyesal, Pak. Yang kedua, orang mukmin menyesal juga. Kenapa saya sedikit sekali bersedekah? Menyalon tepu lagi nyalon lo bersedekah, Pak. Kenapa saya tidak salat? Tidak banyak salat sunnah, Pak. Salat fardu kan? Kalau saya tahu seperti ini, maka saya akan memperbanyak salat sunnah. Ya, memperbanyak salat sunnah. Ini seperti seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Jadi waktu itu pemuda ini, setiap Rasulullah keluar dari rumahnya, dia tidur di masjid, Pak. Dia tidur di masjid. Rumah Rasulullah kan dekat masjid. Dia ketika Rasulullah bangun, kai bedah kan, Pak. Ya persiap sendal Rasulullah untuk wuduk Rasulullah, ya, Pak. Rasulullah tahu ini ada maunya Pak. Ya seperti seorang bawahan, ya peglih li kama pimpinan, ya juk le berarti ada maunya ini, Pak. Rasulullah bertanya, kamu mau apa kamu? Kamu minta apa sama saya? Dengan cepat pemuda ini mengatakan, urafiquka fil jannah. Saya akan menemani engkau di dalam surga ya Rasulullah. Saya mohon bersama engkau dalam surga. Apa kata Rasul? Jangan, minta yang lain. Beknya leke. Tidak ya Rasulullah, saya itu yang saya minta ya Rasulullah. Urafiquka fil jannah. Jangan kata Rasulullah, minta yang lain. Tidak, saya tetap pada pendirian saya. Saya ingin bersama engkau di dalam surga. Apa kata Rasulullah? Berjanjilah denganku kata Rasulullah, bikathratis sujud, untuk memperbanyak sujud, ya Mbak. Jangan sampai nanti kita hadis ini terus kita dengar, waktu nanti mau meninggal dunia, pekan hanalun tembayang tahajud, pekan hanalun tembayang witir, pekan hanalun tembayang sunnah, pekan hanalun pegannya, pekan hanal, kita menyesal ya Mbak, ya menyesal. Kalau kita tidak salat, yang rugi kita. Kalau kita salat, yang untung juga kita, ya Mbak, yang untung juga kita. Ya, Mbak. Jadi kalau masalah ibadah itu, ketika Allah memuliakan seseorang, anak-anaknya juga dimuliakan oleh Allah. Ya, anak-anak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika terjadi kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Khidir ada rumah mau roboh, yuridu ayang qadda fa aqamah. Dia dirikan kembali rumah itu. Ditanya oleh Nabi Musa, "Kenapa kamu dirikan rumah itu? Sedangkan penduduk kampung ini dia membenci kita, tidak tidak memberikan makanan kepada kita." Apa katanya? Ini orang tuanya orang salehnya nembak. Urung cik saleh, anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya urung cik saleh mbak. Urung cik saleh, anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi efeknya apa? Sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke terus ke bawah. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut saja, kau nanti nggak habis nih. Ya, kita lanjut saja. Itulah hasrah itu, itulah tadi Pak. Hasrah itu apa? Akan membawa rugi. Maka kalau ingin ibadah terus sekarang. Kita patokan saja pada umur Rasulullah Pak. Walaupun nanti kurang daripada itu kita meninggal dunia. Nyo menyuna umur 50 je Pak. Berarti leblah tentu. Ya, manfaatkan untuk terus beribadah. Menyona umur 60 tentu, persiapkan terus untuk beribadah. Yang jelas kita akan mati Pak. Hana panjang umur. Walaupun dah berdoa ya Allah nak panjang umur Pak. Hana panjang umur orang Pak. Paling panjang belum tertoton itu sudah pikun Pak. Yang tertoton kapikun. Katua dro Pak. Kata tong i lam pempus. Kadang-kadang tembarangan datang i Pak. Kadang-kadang kembali lagi anak mi demai Pak. Yang jelas kita akan meninggal dunia. Artinya persiapkanlah amal ibadah apa saja persiapkan. Bela lengan gopnya lah, lengan kedai gop dah Pak. Lalu dah kalang kedai gop dah kalang. Kedai drone kita mau mencuri Pak. Kedai gop dah kalang. Tak protes le kedai drone hana betul, chat je hana betul. Kedai drone hana nubublonyo hana. Kau pencuri tak mau lang kedai katanya Pak. Ketika kita balik ke kedai drone, barang-barang kabeh mendu. Kedai gop alhamdulillah nejo penanji kita memberikan saran kepada orang lain. Orang lain menerima terima kasih. Nyo tanya rancu lu Pak. Katanya anak gop tak pejeh Pak. Anak gop tak purno, anak drone tanya temayang Pak. Kita orang lain kita ajarkan orang lain Pak. Anak kita di rumah sendiri temayang dan rebutan Pak. Ya Pak. Artinya yang rugi kita juga sendiri. Kita lanjut 2 ayat lagi Pak. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya baca Pak. Sesungguhnya ia Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau membagi yakin itu ada 3 Pak. Yakin itu ada 3. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin artinya apa? Ilmu itu tidak perlu ragu kita Pak. Tidak perlu ragu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Hana perlu ragu Pak. 1 tambah 1 2. Hana perlu ragu. Ya Pak. 1 kali 1 1. Hana perlu ragu Pak. Ya Pak. Kemudian yang kedua ilmu yakin, ainul yakin. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri Pak. Tumbuhan ini kalau tidak kita siram maka tidak tumbuh. Ya Pak. Itu ainul yakin. Maka lama-lama apa? Dia akan tumbuh dengan mata kepala kita sendiri kita melihat. Ketika ada orang meninggal dunia, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu namanya ainul yakin. 2. Yang ketiga, kita mengalaminya sendiri, itu namanya hakul yakin. Sekarang kita tidak yakin Allah panena mati, hana mati. Panena malaikat, hana malaikat cabut nyawa, hana. Ketika kita mengalaminya sendiri baru kita tahu, hai betul lego apa? Nah lego pencabut nyawa. Ini namanya hakul yakin. Ketiga-tiga ini dikemas di dalam Al-Quran. Kata Imam As-Sa'di, Al-Quran itu mengemas ilmu yakin yang tidak diketahui oleh manusia. Tidak ada sejarawan yang hidup pada masa itu kemudian dikemas oleh Al-Quran. Dulu pernah terjadi kejadian ini, dulu pernah begini, dulu pernah begini, dulu pernah begini. Itu namanya ilmu yakin. Nggak perlu ragu Pak. Atau ilmu kain. Apa ilmu kain yang terjadi sekarang ini? Nggak perlu ragu kita sedikit pun dengan Al-Quran. Buktinya apa? Sampai sekarang Al-Quran tidak berubah sedikit pun. Hurufnya tidak berubah. Tapi undang-undang kita coba lihat. Dalam 5 tahun kamu robah li Pak. 5 tahun kadang kamu robah li Pak. Ibegah li pimpinannya hana cecok tangsa robah lau. Ka robah lau Pak. Taudib katanya di bumonyo ka 60 ton 50 ton undang-undang ka penunggu ka berubah-berubah. Berubahnya je revisi Al-Quran tidak pernah Pak. Maknanya apa? Al-Quran itu memberikan informasi yang akurat dan tidak pernah salah. Kemudian juga Al-Quran itu sifatnya apa? Menceritakan tentang masa lalu Pak. Jadi makanya ilmu yakin, ainul yakin, Al-Quran menceritakan bagaimana nanti tentang kematian. Bagaimana ini kamu akan melihatnya sendiri ya. Kamu akan memperhatikan. Coba perhatikan afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Dengan matamu coba lihat. Bagaimana onta itu aku ciptakan. Coba lihat kenapa air hujan bisa turun dari langit. Dari mana air itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ainul yakin Pak. Kemudian yang ketiga hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Kamu akan meyakininya. Itu semua diceritakan juga dalam Al-Quran. Ya, diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana manusia itu dia yakin betul apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Al-Quran ada 3 Pak. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Semua dikemas dalam Al-Quran. Maka tidak perlu ragu lagi dengan Al-Quran. Ya. Jadi untuk memancing diri apa? Paling enggak dalam Tiuron ada baca Quran Pak. Nyo WA ada baca di Tiuron ada baca Pak. Aci tak pentingkai WA si Tiuron ada pentingkai WA Pak.
Nggak usah baca atau HP kita hilang 1 hari saja Pak. Nya kagundah kene Pak, kagundah. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan HP kita, selalu dekat. Coba selalu dekat dengan Al-Quran. Hana ada baca Quran thiura gundah na lagenya, menyuna lagenya, berarti sifat ridha itu sudah ada Pak. Menikmati Al-Quran sudah ada. Tapi kalau alah, kakak bah kada haju kedih. Baca merumpak untuk tahu ke bah merumpak Quran lah Pak. Nyan Pak. Tapi kalau HP kan tidak Pak. Hari ini hilang, hari ini juga cari HP Pak, beli yang baru lagi Pak. Yang awal kata naik juta ayam, jino minta 10 juta ayam Pak. Nyan Pak. Hilang baru 1 hari hilang ya Pak. Thiuro ban telat dapat pertamang pulsa Pak. Katutah katanya Pak. Thiuro hana ada baca Quran hana tutah. Tibulan hana aja baca hana tutah katanya Pak. Kenapa? Karena kita tidak sering membaca Quran. Karena kita sering dekat dengan HP maka hilang sekali saja sudah susah. Gada hana pupu baik begada hana nanti balik lam ni. Nyo gada HP hanya Pak, gada HP hanya. Karena apakah gada total dengan HP katanya Pak. Ya. Ya, ini sekarang apa namanya yang terakhir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Coba dibaca. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha Kita agung. kalau melihat ini kan biasa saja ayat ini Pak. Bertasbihlah kepada Allah, fasabbih, subhanallah, subhanallah, kan biasa saja. Padahal syarat mengandung makna begini Pak. Ini kita lihat, kita mengambil dalam tafsir Sawi Pak, dalam tafsir Sawi. Jadi maksudnya nazih rabbaka al-azim, hendaklah kamu itu hilangkan sifat negatif di dalam kepalamu. Allah nak kejo rezeki gelut nyan bena Pak, bena baca bena Pak. Tidak ada seorang orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya, apalagi Allah yang menciptakan seorang hamba dan menyengsarakan hamba itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada si fulan, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin nyan Pak. Makanya kita ambil tafsir Sawi, nasih rabbaka al-azim. Satu, ini poin yang pertama. Artinya apa? Kamu terus jangan ada sifat negatif dalam kepalamu. Oh rezeki ni tan lagi Allah nak permun lelo ni Pak. Anak permun lelo kagak permun tipulan pada itu mayang tan teputan Pak. Nyan bekna bacu bekna laulek nanya Pak. Allah nak dengar doa lon kalau berdoa padunggo supaya ke panco Israel nak dengar nyan bekna bacu bekna Pak. Nyan Pak. Inilah namanya ajal Pak. Ajal itu apa? Bukan ajal, buru-buru. Manusia ingin buru-buru ni Pak. Nyan. Lagi anak mi katanya ingin buru-buru. Lo mahnya ketika HP kita ambil kabeng Pak. Ya anak sayang kelon lah. Padahal ayah sayang tak gana ni Pak. Dia ambil HP-nya Pak supaya anak itu tidak lalai dengan HP sampai lalai dengan HP Pak. Bah lalai dengan Quran, lalai dengan pelajarannya, lalai dengan HP sampai Pak. Nyan Pak. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, washkurhu ala ma a'taka minan ni'amil al-azimah. Bersyukurlah kepada Allah setiap nikmat yang diberikan walaupun sedikit. Gejo orangnya baca alhamdulillah. Orangnya je dah menapa? Alhamdulillah. Tak bedah Pak, alhamdulillah. Saudara katanya hanai bedah lek Pak. Ketika tidur, apakah kenang bom ataupun meninggal? Atau ketika tidur tidak bangun-bangun lagi Pak. Maka poin yang kedua apa? Bersyukurlah kepada Allah. Sudah 2. Sekarang poin yang ketiga. Wala taltafit lahum wala likaidihim. Jangan kita lihat mereka, tapi kita terus petunjuk kepada Al-Quran Pak. Jangan pernah takut kepada siapapun. Ya kata ini Pak. Jangan pernah takut kepada siapapun. Jangan terpengaruh dengan strategi-strategi mereka. Oh makai pegangnya, kita yang jelas kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dekat dengan Al-Quran Pak. Terus ikuti petunjuk Al-Quran. Terus bertawakal kepada Allah. Nyo kita Quran dapat tinggal pekan lon ya ketibulan di banjarannya kai bomnya kai pegangnya. Iya kena Pak. Maka Imam Sawi mengatakan wala taltafit. Jangan pernah kehidupanmu itu melihat orang yang ada di sekelilingmu. Tetapi apa? Kehidupanmu itu petunjuklah kepada Al-Quran dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berzikir pada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kita itu manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Ya, ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Yang penting kita tak jaga mentang Allah. Kita jaga Allah, jagalah aturan-aturan Allah. Ini seperti yang dikatakan oleh Abi Hurairah. Ada orang bertanya, Abi Hurairah bertanya kepada ada seorang laki-laki, kamu tahu enggak takwa itu apa? Laki-laki itu mengatakan, takwa itu menjalankan perintah dan lain sebagainya. Ditambah oleh Imam Abu Hurairah, takwa itu seperti kamu berjalan di atas dikelilingi dengan duri-duri. Ya Pak. Tahu nggak kamu apa yang kamu lakukan? Pemuda tadi mengatakan, maka saya akan hati-hati ya Abi Hurairah. Begitulah takwa kita hidup di dunia Pak.
Katanya udip hati-hati dah nyo hari mata go becok. Oh nyo dah cha, nyo tak pubun tu ka kurang amal ibadah. Nyo baik tak pubun untuk dah cha Pak. Itulah takwa Pak. Maka takwa itu maknanya hati-hati, Pak. Hati-hati. Nyo bak tak terbit dari no, berhati-hati katanya Pak. Tak jaga babah, tak jaga jaro, jaga anggota tubuh. Itulah takwa. Maka orang yang ngomong macam-macam itu menagau berarti kan urun takwa Pak. Dia tak bisa menjaga dirinya. Jadi maka dalam dunia ini selama paduntunmu 50 tahun, 60 tahun, selama 50 tahun jagalah diri kita supaya jangan kena duri Pak. Baik kenang duro Pak. Maka menyoka kenang duro, ya banyak katutah dia Pak. Maka kalau paling enggak kalau kena baju paling enggak tertarik Pak, tajak li baju-baju, tajak baju-baju. Nah, ini maknanya fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, jangan pernah takut kepada orang lain. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa ini, Pak. Makanya Rasulullah seketika keluar dari rumahnya, waktu subuh itu selalu membaca doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita itu saja berpegang. Jadi makna ayat ini apa? Jangan takut. Nyoki bandung terbit dari rumah untuk kesipulan kai jehlon, tipulan kai rong-rong lon, tipulan miambe yo bacu bayo Pak. Seseorang akan memudaratkan kita, dia bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Kita tidak usah ngomong manusia dulu. Iblis dan setan saja tidak bisa memudaratkan manusia. Jadi makanya iblis dan setan apa? Dia ada kata kunci dengan Allah Pak. Dia ketika ingin memudaratkan seseorang, dia minta izin dulu dengan Allah. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, boleh saya mengini sebulan? Allah mengatakan, oh tidak boleh, haji macam-macam ya Pak. Iblis mentang bayar izin Allah ya Pak. Apalagi manusia. Kalaupun itu terjadi sama kita, ada orang yang ingin memudaratkan kita, terjadi sama kita, itu semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa? Kita berdoa saja. Kita berdoa saja. Ya, jadi kajian ini surah Al-Haqqah sudah habis. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita memasuki surah Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.